Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf. Saya Rafa. Di sini kami akan mereview tentang HP Sony Xperia XZ2 dan peran saya di sini adalah sebagai orang yang mereview. Saya sekretaris. Saya kameramen. HP 1 jutaan tapi kualitasnya setara dengan 10 juta. HP apaan tuh? Oke, di sini gue akan mereview HP yang harganya cuma 1 jutaan tapi kualitasnya harganya 10 juta. Wow, HP apa itu? Ini adalah HP 1 jutaan. Namanya adalah Sony Xperia XZ2. Apa yang membuatnya spesial sehingga HP ini bisa disandingkan dengan HP kualitas 10 juta ke atas? Maka simaklah video ini baik-baik biar gak salah kaprah. HP ini dirilis pada tahun 2018 dan diproduksi di Jepang. Yang mana ini adalah HP dengan inovasi terbaru pada saat itu. Dengan chipset Snapdragon 845, HP ini cukup mumpuni pada kelasnya. HP ini memiliki bobot hampir 200 gram karena bodinya terbuat dari bezel aluminium dan juga Gorilla Glass, yang mana kedua bahan ini hanya dipakai pada HP-HP mid-range ataupun high-end karena kedua bahan itu sangat sulit untuk ditemui di HP-HP low-end ataupun entry level sekarang ini. Untuk sekarang ini paling kalau ada, ya pasti ada kualitas, spesifikasi ataupun apapun itu yang dipotong biar budgetnya cukup. Dan kelebihan lain dari HP ini adalah spekernya yang udah stereo. Gila gak tuh? HP 1 jutaan dengan kualitas speaker sebagus itu. Wow, mana ada. Gak kayak brand sebelah yang inisial I. HP ini memiliki kapasitas baterai sebesar 3180 mAh serta USB Type-C. Dan juga HP ini mendukung fast charging sebesar 18 watt. Dan ini adalah gambaran dari kamera Sony XZ2. Saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan tentang spesifikasinya karena itu membutuhkan durasi yang lama. Jadi demi menghemat waktu juga, jadi ya saya jelaskan sesingkat mungkin. Dan ini adalah hasil dari jepretan Sony XZ2. Oke, lanjut ke spesifikasi mesinnya. Sony Xperia XZ2 ini dibekali dengan chipset keluaran Qualcomm yaitu Snapdragon 845. Lalu untuk RAM, Sony ini hanya memiliki RAM 4GB dan internal sebanyak 64GB doang. Tapi bisa di-upgrade ke 512GB pakai SD tentunya. Nah, di sini adalah keunggulan paling unggul dari HP 1 jutaan ini, guys. HP ini bisa dipakai buat gaming. Keren gak tuh? 1 juta pakai gaming, apalagi ini game Apex loh, berat. Dari yang saya rasakan, sensasinya itu luar biasa banget sih untuk HP yang cuma 1 jutaan. Sony XZ2 ini bisa ngangkat sampai 60 fps rata loh. Ya beda ceritanya lagi kalau HP-nya panas. Ya jelas drop lah. HP manapun, mau HP gaming apapun itu, ya jelas drop kalau HP-nya panas. Tapi di sini ini adalah salah satu kelebihan dari Sony XZ2 ini, yang bisa ngangkat game seberat ini sampai 60 fps dan ke unlock grafik sampai high loh. Bukan high lagi tapi very high. Dan saya coba sebelumnya
Dan hasilnya cukup lancar. Tapi cuma bentar doang. Sisanya ngadet-ngadet anjir. Ya gitu. Apa sih yang diharapkan dari HP yang harganya cuma 1 juta? Udah bisa main Apex 60 fps saja udah bersyukur. Gak usah ultra lah, cukup grafik low 60 fps itu udah worth it banget. Dan HP ini juga mendukung teknologi yang namanya gyroscope. Dan tentunya sudah hardware ya, bukan software. Dan HP ini juga udah dilengkapi sama fitur NFC. Dan buat yang gak tahu NFC itu apa, bisa cari di Google aja. Oke, berhubungan tadi itu yang gue jelasin itu cuma plus-plusnya doang. Sekarang adalah waktunya untuk menjelaskan kekurangan dari Sony XZ2 ini. Oke. Yang pertama adalah HP ini gak ada yang baru. Ya, coba aja kalian searching di toko-toko online seperti toko ijo, toko ungu, atau toko oranye. Saya tidak akan menyebut brand apapun karena ini bukan endorse. Sok coba cari Sony XZ2 itu yang jual pada second semua loh. Kenapa begitu? Karena HP ini adalah HP yang enggak resmi ya. Dengan kata lain, ini HP adalah HP selundupan dari black market. Karena di Indonesia sendiri nggak dijual belikan secara legal ya. Emailnya pun rawan begal karena ya itu HP selundupan, HP gak resmi, dan sinyalnya goib ya. Dan mengingat ini second, aku kemarin beli batangan di toko ijo. Dan kesan awal sih bagus-bagus aja, tapi kesana-kesananya setelah 1 bulanan ya makai HP ini, sinyal goib itu makin sering. HP sering mati sendiri dan gampang panas. Itu emang dari sananya karena XZ2 ini masih pakai Snapdragon 845 yang notabene-nya adalah generasi awal-awal Snapdragon 800. Dan kekurangan lainnya adalah HP ini nggak ada jack audionya. Yang mana kalau pakai headset itu harus pakai headset yang wireless, gak bisa yang ada colokan karena lubang colokannya nggak ada. Itu sangat disayangkan sih. Padahal udah bagus nih HP. Terus baterainya yang cuma 3000 mAh ini juga menjadi kekesalan tersendiri ya. Baterainya boros. Kalau dipakai gaming itu cuma bentar doang bertahannya. Dipakai sosmed paling bertahan cuma setengah hari sih kalau saya mah. Tapi gak tahu, mungkin ini faktor dari mesinnya yang udah bulukan kali ya. Ya udahlah ya. Namanya juga barang second, gak usah terlalu berekspektasi. Karena ya barang second tau lah kayak gimana. Katanya setara sama 10 juta. Tapi kok awal-awal launching ini HP harganya 14 juta loh. Dan untuk spesifikasinya itu sesuai dengan tahun perilisannya. Karena pada tahun itu nggak ada dan sangat jarang juga HP-HP bagus kayak Sony XZ2 ini. Dan kenapa pas di Indonesia harganya sangat murah, cuma 1 juta doang? Itu karena pas diekspor ke Indonesia itu gak kena tarif bea cukai karena ini barang ilegal ya guys. Black market selundupan, jadi wajar aja. Dan apakah HP ini worth it? Untuk HP secondary sih worth it aja, tapi nggak buat HP utama. Ya jadi buat kamu yang mau beli HP ini, dipikir-pikir aja dulu. Atau kalau bisa jangan dibeli. Ya menyesuaikan kebutuhan lah ya. Kalau buat gaming atau foto-fotoan ya yang harganya hore, ya ini worth it aja. Tapi kalau belajar mending pikir-pikir dulu lah. Ini emailnya itu rawan begal dan juga sinyalnya goib. Jadi gak worth it lah ya. Saya mereview HP ini dan menjelaskan semua plus dan minusnya itu sesuai dengan apa yang saya alami. Ini opini pribadi juga dan sharing juga.
Ya gitu aja dah. Terima kasih.